tangan, satukan hati, itu kan berarti jabat tangan. Jabat tangan. Tetapi yang ikhlas. Karena ada jabat tangan yang tidak ikhlas. Jabat tangan kita mesem tapi di hatinya rusak. Rusak tidak ikhlas itu. Jabat tangan tapi tidak ikhlas. Saling memaafkan di hari yang fitri. Kalau kita konotasinya itu fitri itu dulu itu kayaknya fitrah, fitrah kembali suci. Tapi sebenarnya fitri itu dari asalnya itu tidak kembali suci, tapi maman-maman. Ya kita masuk ini fitri maman-maman. Nah hotel ngopo maman. Jadi kita makan-makan. Karena sudah diperbolehkan untuk makan. Bahkan di hari pertama saja kalau kita berpuasa malah haram. Maka dalam perbedaan khilafiyah itu kadang-kadang kita nggak ikhlas ya kalau nggak bersama. Semoga bocoran ini benar. Kemarin itu kan antara satu organisasi dengan Kementerian Agama kan foto-fototan, saling tarik menarik. Piye kile poso dimulai kapan? Organisasinya yang satu bilang tanggal 1. Wah itu bulannya belum sampai 4 derajat. Karena 4 derajat itu nanti kita bersama dengan Malaysia, Singapura, Brunei. Kemarin Indonesia nggak ikut karena mengikuti salah satu organisasi. Akhirnya Idul Fitrinya gentenan. Yang organisasi itu kemarin mengumumkan tanggal 30 terus mundur tanggal 31. Adil jenengan. Ya sing diguyub, semoga guyubnya itu selamanya tidak bikin bingung masyarakat dan umat begitu. Kan oke sing kok kaya Mbah Benu sing Wonosari kan telepon Gus Jalan ya toh. Ya aneh kan. Kok bisa telepon Gus Jalan langsung itu nomornya berapa? Itu Mbah Benu itu alirannya suceng ya. Suceng. Nah, kita kembali kepada hati. Hati itu kalau menurut akidah ada 3. Namanya qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang selamat. Qalbun itu hati. Bahasa Arabnya kalbun itu beda. Kaf sama kof. Qalbun hati, kalbun anjing. Maka aja wah kalbune awake dhewe resik. Berarti kiri resik. Kan kalbun begitu, bukan kalbun. Kalau kalbun anjing. Nah ini kalbun salim itu hati yang selamat, yang hati kita itu tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki. Padahal Bapak Ibu tak kasih tahu, kita itu sudah ditakdirkan sunatullah menjadi orang iri. Kalau tidak iri nggak bisa, harus iri. Apa iri itu? Iri itu ternyata setelah saya membaca di akhlak itu, iri itu perasaan di dalam hati yang orang lain itu mempunyai sesuatu, hati kita itu iso macet. Tak kasih contoh, temennya ada jilbab baru, cek belinya gimana? Tanya, kok bagus tapi hatinya di sini, itu sudah iri. Apa meneh temennya pakai NMAX yang baru, padahal itu tanah BPD, tapi kan ngetren. Nah nomor hati mah gelap, itu sudah iri. Makanya kalau orang iri itu kalau di desa itu mesti langsung ngerasani. Kalau ngerasani berarti sudah naik kepada dengki, iri terus dengki. Terus dia bilang, "Dene aku kerono, masuk angin." Dikerok Israel. Kowe ngerti orang mau lor kono ngedurke motor. Ngerti. Hadis kok ngendi? Lek adol wejati, lek adol lemah, lek begitu. Ora kok kayak kiriman saka Korea. Nah, gitu. Akhirnya apa? Ngerasani itu sudah kepada dengki. Hati-hati kalau dengki nanti jadi bisa hasut. Suka menghasut orang-orang ini bisa memfitnah. Semakin tinggi itu. Kalau sudah menghasut, memfitnah, merusak itu. Sama dengan membunuh teman sendiri. Fitnah itu.
Kita itu sudah berusaha Pak Bu menjadi orang baik. Wong apik itu, orang yang baik itu adalah tidak suka menyalahkan. Tapi kita sudah berusaha baik itu dicacat jelek. Nggak sempurna memang nggak bisa. Yo lihat saja badan kita kotor semua, apalagi ibu-ibu kotor wajahnya sedikit sudah ambil kapas ya toh. Awake dhewe punya badan ini kayaknya semuanya nggak ada yang bersih. Yang bersih hanya hati. Esok tahu blodoan, kuping dadak dicuci kan kotor, hidung dadak dicuci upilen, malah kadang mah wis jijike digawe gotri. Kok basane gede yo langsung juncal. Ya kan? Mulut juga berbau nggak sedap, ya kan? Kemudian apa lagi Mbak? Yang bawah itu depan belakang apa semuanya menyedapkan, nggak sedap. Itulah kita kotor. Di perut ini penuh dengan makanan, ya kan? Ini juga kotor. Yang bersih itu hati. Kalau kita mau minta petunjuk dokter atau perawat dia setiap saat itu nanti tepat, maka Allah akan memberikan huda, petunjuk. Huda lil muttaqin, petunjuk untuk orang takwa. Yang orang takwa itu awalnya adalah dari ya ayyuhalladzina amanu. Mereka orang yang yakin, orang beriman. Kalau tidak berarti tidak dapat petunjuk. Siapapun minta petunjuk dikasih. Petunjuk yang terbaik malah dikasih, insya Allah seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang dengki sudah hasut lah parah itu. Dilalah, gue agak tuku motor, basah ngedon ke mobil, dan nenek tuku pedi, bar masuk aneh mati. Karena apa? Iri, dengki, hasut, kan memfitnah. Kalau penyakit itu semakin naik, kerjanya tidak amanah. Orangnya suka suudon. Suudon itu berprasangka jelek sama orang lain. Nih, berat loh Pak Bu. Saya itu kepinginnya arep ngejak wong ki apik. Baik, tapi belum tentu penilaian saya itu dibuat baik. Iso mah dilapor ke polisian. Dadak mediasi, mergane apa? Salah sangka. Dianggapnya masih kurang. Apa? Lengak ngejak apik itu kudu suka apik. Orang ngajak baik itu ternyata tidak harus dengan baik Pak. Dari jelek yang dianggap jelek tapi kita nanti bisa menuju kepada baik. Orang baik itu tidak selamanya baik. Dan orang jelek itu tidak selama jelek. Basa Jawane wong apik kuwi ora sak lawase, wong elek ya ora sak lawase. Ternyata begitu dalilnya. Saya itu membina anak itu di panti asuhan itu di tempat saya itu dari tahun 89 sampai saat ini. Anak itu nakalnya pol, asli nakal. Ada yang tidak mau nulis, tidak mau baca, tidak mau nulis, pokoknya sampai kelas 1 itu tinggal kelas 2 tinggal kelas. Anak dari Wonogiri. Tapi di tempat saya mau, akhirnya naik kelas terus. Harusnya dia sudah SMA, sekarang baru kelas 2 di MTS, di SMP, kelas SMP. Ini ternyata jelek tidak selamanya. Maka jangan suka menjelekkan orang yang jelek. Sejelek-jelek orang yang jelek itu punya baik. Sebaik-baik orang yang baik itu punya jelek. Maka jangan menjelek-jelekkan orang jelek. Bisa-bisa nanti yang menjelekkan lebih jelek. Bodoh, ana wong edan. Ngerti nek wong edan? Ngopo kok tok berbeda? Sing edan sik endi? Sing berbeda. Kuwi. Nah dari situ kalau kita mau kolbunya kembali kepada kolbun saling. Niatnya apik iso dadi elek. Coba kalau ada pengawas. Kalau puskesmas mau maju, kalau saya ada Pak pengawas di sekolah saya, wes guru coklat-coklat. Alah santai wae. Ada ketakutan di situ. Kalau ada, kalau masih disediakan, oh ini aku salah, aku kurang administrasi, aku kurang begini. Alhamdulillah.
Nah, tapi kalau udah dapet, nah itu nantilah. Apa mesok kaya duit digoleki angel ra jaman. Mbak iki mana ndi Mas iki mau ndi duit tenan. Ra ketok soalé. Itu ubur-ubur ikan lele mau. Orangnya kabur. Iya kan? Wis ra balik-balik. Nanti soleh begitu. Gula iki itu kalau menurut saya setan itu kabur ora ketok. Ini waktu. Jadi kita semua kalau sudah kolbunya salim akan menuju kepada yang baik. Lah orang kok bisa jelek itu karena apa? Karena ada sifat watak. Di bulan Ramadan kemarin saya ngisi di kejaksaan ada yang tanya. Pak Rujito katanya setan dibelenggu kalau bulan Ramadan. Surga dibuka, neraka ditutup. Terus setan itu dikemanakan? Dibelenggunya di mana? Ya, saya bilang ternyata saya sudah baca dulu bukunya di laut. Jadi docal kenang laut. Mereka dibelenggu di laut. Tapi belenggunya pakai apa kita nggak tahu. Sudah dipikir ke yo nganggo kabel, mau nganggo, mau dikerangkan nggak tahu kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi. Miliknya Allah itu bil ghaibi. Kemudian berikutnya, kalau ada orang yang masih jahat, Ramadan kok jahat, ternyata saya sudah baca bukunya itu watak. Jadi kalau kita sudah punya watak jahat, pekerjaan yang jahat, nanti kalau tidak jahat rasanya gatal. Makanya orang jahat itu kalau mau baik di dalam surat Al-Imran itu bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang menyediakan surga, yang surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Orang yang satu bertakwa itu orang yang lomo, di saat lapang maupun sempit tetap membantu. Lapang atau sempit gimana? Ono karo ora ono tetap bantu. Kan bantunya kita tidak harus dengan uang toh. Coba ibu-ibu nek ngrasake mbak-mbak. Koncone dadi manten. Kok nyumbang kok arep ora ndek duit tanggal kulo tetep mbak. Mbok dikis kok ngerti sing penting ora nyopet karo nyolong. Silakan cukup karena ada undangan itu seabad. Nanti setelah ini kan ada undangan mantan banyak sekali. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mencukupi undangan mantan itu. Karena apa? Yaitu kita masih diberkahi, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, itu Pak Bu. Oleh karena itu kita jangan takut untuk fisaroi wadoroi. Syukur-syukur bagai ibu punya rutinitas untuk sedekah subuh. Yang sedekah subuh itu nanti penjenengan akan dijaga hartanya, akan dijaga anak-anaknya, akan dijaga rumahnya, akan dijaga badan kita. Terlebih kalau kita itu sering membaca ayat kursi, Pak. Bukan kursinya yang dibaca, ayat kursi. Ayat kursi itu kalau mau berangkat kerja bacalah ayat kursi. Sampai di tempat kerja, sampai di puskesmas baca ayat kursi lagi. Kalau selesai sholat, yang terpenting ayat kursinya dulu, baru bikin yang lain. Kemudian kalau mau membuka pintu rumah yang kosong atau pintu pertama kita buka, maka bacalah ayat kursi. Itu akan menyelamatkan, insya Allah. Begitu yang dianjurkan oleh para ulama. Tinggal kita mau apa enggak melaksanakan. Ya, kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya kolbunnya itu kolbun marid. Kolbun hati yang mempunyai penyakit. Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun fada'allahu marad. Jadi di dalam hatinya itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Tadi iri, dengki, hasud, fitnah. Bagaimana kalau kita bisa? Sebab setan selalu membisikkan. Ternyata kita juga bisa berperan sebagai setan. Ayatnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia.
ilahina sesembahan manusia. Kita minta apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang dibisikkan. Kan kejahatan waswisu sudur rinas yang dibisikkan ke dada manusia. Yang membisikkan siapa? Wes itu sudurinas minal jin nanti dari jenis jin dan manusia. Maka kita punya jin, Pak. Pertama jin goreng, itu yang menggoda kita mangkat orang mangkatnya orang nyembang di situ korennya itu keraguan-keraguan yang diajarkan. Kalau mau menangkal itu pakai subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya dipikir. Itu koren tidak berani-berani. Yang kedua itu jin ifrit itu berada di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, WC, tempat peternakan ayam, sebab dia makannya jin ifrit itu bau-bauan. Kalau orang dulu, saya pernah membuktikan juga hanya suara itu keblak itu, blak. Sekarang nggak ada. Demit itu sekarang nggak ada. Takut sama lampu. Nah, saya ini sih beli lampu di demit. Ini takut sama lampu. Demitnya nanti, nongol di uang. Wis kemepek nongol di bocah-bocah. Kalau bocah itu beli mencicilnya jadi blok petok bulan. Apalagi ibu-ibu yang sekarang punya anak kelas 6, silahkan lihat tulisannya. Itu korban corona itu. Yang kelas 6 itu korban corona kan yang ngajar ibunya di rumah. Karena bukan HP ini. Akhirnya ibunya yang nulis, ya toh, terus dikirim-kirim guru kelas. Anak saya itu yang kelas 6 itu yang di SD itu yang di MI itu jumlahnya saja 9. Tulisannya tidak ada yang bagus. Dan cekeker kayak jumpalik nggak ada yang kena, sulit sekali. Maka ujiannya anak kan sekarang pakai komputer, jadi lebih orang nulis kok mau anak ejeknya. Tapi kalau orang dulu itu tulisannya lirik-lirik hapuskan. Orang lahiran tahun 50-an 60-an itu tulisannya bagus. Nek wis 70-an ke sini wis kembung. Ngerti lah tulisannya macam-macam paling apik ya tulisan golek nonggon laptop selorot kira wis apik golek sing seperti apa begitu. Nah kemudian kembali lagi kalau kita jinnya jin apa lagi? Jin ifrit bisa kalah dengan ayat kursi. Ada ceritanya juga, nanti tidak kelamaan. Yang ketiga adalah jin saka. Jin saka itu suka dipakai orang-orang dukun-dukun sepeleketi itu. Dia memanggil jin saka untuk bisa dibantu. Bapak itu kalau anak pesantren yang masih suka sepeleketi itu disambutnya itu ada agak tebal-tebal.